Rakernas Penanganan Pandemi COVID-19 digelar Presiden Republik Indonesia bersama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sejumlah hal untuk menghadapi pandemi ini dibahas, termasuk menyiapkan vaksin baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sempat mengunjungi pengembangan vaksin di Uni Emirat Arab dan Tiongkok, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan Indonesia telah mengamankan jatah vaksin dari kedua negara tersebut sebelum vaksin dalam negeri ditemukan. Nah, satu hal yang ingin kami sampaikan adalah wrap up yang terkait dengan upaya untuk mensecure pemenuhan vaksin untuk jangka pendek, terutama untuk tahun 2020 dan 2021. Kalau teman-teman ingat, pada saat kita bicara vaksin, maka ada dua pendekatan yang kita lakukan sekaligus, yaitu pendekatan jangka pendek dan pendekatan jangka panjang yang menuju ke kemandirian vaksin yang sedang dikembangkan oleh tim nasional kita, yaitu vaksin merah putih. Oleh karena itu, kita ingin fokus sekarang adalah untuk pemenuhan jangka pendek. Retno menjelaskan telah menyiapkan jatah vaksin untuk Indonesia sebanyak 20 hingga 30 juta untuk tahun 2020 atau tahap pertama. Sedangkan estimasi hingga akhir 2021 mendatang, Kemenlu telah menyiapkan 290 hingga 340 juta vaksin. Kendati demikian, Retno menargetkan pada kuartal pertama 2021, Indonesia telah mendapatkan 80 hingga 130 juta vaksin. Sementara itu di dalam negeri, vaksin merah putih terus dikembangkan. Vaksin buatan dalam negeri dikembangkan Lembaga Biologi Molekuler Eichmann. Setelah 3 bulan ini mengembangkan vaksin sendiri dari isolat yang dikembangkan dari COVID yang beredar di Indonesia. Kita harapkan vaksin merah putih ini juga akan segera selesai dan diperkirakan selesaikan nanti di pertengahan tahun 2021. Kandidat vaksin merah putih dikembangkan dengan menggunakan sekuens virus SARS-CoV-2 yang spesifik di Indonesia. Sebelum dapat digunakan, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Pengembangan vaksin dari strain virus yang beredar di Indonesia adalah hasil karya bangsa sendiri, akan menjadi produk yang membanggakan agar kita segera bebas dari COVID-19. Kini kita akan kupas pengembangan vaksin di tanah air, selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini yaitu vaksin dalam negeri. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber, langsung saja kita perkenalkan. Ada Pak Henry Lesmana, relawan vaksin Sinovac. Apa kabar? Selamat malam Pak Henry. Selamat malam. Baik, Pak Henry, Anda selaku relawan vaksin untuk COVID-19 ini, boleh sebelum lebih jauh saya bertanya, apa alasan yang membuat Anda mau menjadi relawan, Pak? Simpel aja sih ya. Saya pengen vaksinnya segera ada, hanya itu aja sih. Pertimbangan apa yang ketika Anda memutuskan untuk menjadi relawan dan mau begitu? Sepertinya orang banyak yang nggak mau jadi relawan. Nah, ya udah karena orang pada nggak mau, ya udah saya memberanikan diri. Karena harus ada yang menjadi relawan gitu. Baik, jadi niatnya untuk agar vaksin ini segera ditemukan begitu ya. Apakah tidak ada rasa takut ketika ingin jadi relawan karena ada resiko-resikonya begitu, Mas? Awalnya sih ya sempat takut ya, cuman ada dijelasin sama teman. Yang saya takutin, tadi saya pikir setelah divaksin terus dikenain ke virusnya itu gitu. Baik. Ternyata nggak demikian, ya udah saya mau jadi. Jadi kekhawatiran tersebut ya, apakah ketika memutuskan ingin jadi relawan tersebut sudah berbincang dengan keluarga? Sudah. Apa respon keluarga mengetahui Anda ingin menjadi relawan vaksin? Ya sama sih pertanyaannya, emang nggak takut gitu? Emang nggak takut? Itu sih rata-rata pertanyaannya. Baik, jadi sudah dapat izin persetujuan dari keluarga begitu ya Mas ya? Udah ya. Baik, setelah dapat persetujuan dan mendaftar, tahapan seperti apa yang Mas Hendra lalui? Mendaftar udah itu
dipanggil melalui WA, dikasih jadwal untuk datang pemeriksaan kesehatan. Setelah itu hari pertamanya, nanti hari keduanya baru divaksin. Pertama kali datang itu dihubungi melalui media sosial ya Mas ya, aplikasi Betul. chat tersebut kapan Mas tepatnya? Aduh saya lupa persis, cuman beberapa hari setelah mendaftar lah. Lalu Iya, dihubungi nggak lama. begitu ya? Iya betul. Setelah dihubungi melalui aplikasi pesan chat, Anda datang ke lokasi Betul. dan langsung diberikan suntikan atau seperti apa? Enggak. Cek kesehatan dulu di Cek fisik swab ya? Iya, swab. Oh di swab. Iya. Lalu Mas? Iya. Di wawancara singkat lah, tanya-tanya tentang riwayat kesehatan. Nah, setelah itu semua memenuhi syarat, baru di swab. Dari hasil swab tersebut baru terdeteksi Anda bisa menjadi relawan atau tidak begitu ya? Betul. Setelah swabnya dinyatakan bebas dari COVID, dihubungi lagi untuk datang besoknya. Untuk suntikan pertama? Untuk vaksin pertama besoknya, ya. Oke. Vaksinnya berupa suntikan atau seperti apa Mas? Suntikan. Biasa vaksin. Disuntikan berapa lama atau berapa mili mungkin yang disuntikan Mas Hendra tahu? Saya nggak lihat berapa banyak, cuman ya ketika disuntikan, ya kebetulan saya nggak lihat sih. Baik. Ada efek yang dirasakan Mas ketika setelah disuntik? Nggak ada ya, ya paling sakit suntikannya aja. Baik, sakit suntikan saja. Ada pesan mungkin dari pihak yang memvaksin Mas Hendra, setelah divaksin akan ada perubahan apa begitu? Semua efek yang timbul disuruh untuk dicatat. Baik, jadi diberikan catatan atau yang mencatat pihak Bio Farma? Bukan, jadi ada dikasih semacam kartu untuk membuat laporan seperti itu. Jadi setiap relawan diwajibkan membuat laporan ya Mas ya setelah divaksin yang pertama? Iya, ya. Hanya ukur suhu, terus ada sakit di mana, hanya itu aja sih. Berapa jam sekali Mas pengukurannya? Sehari Atau sekali. pelaporannya? Mohon maaf? Sehari sekali. Sehari sekali. Iya. Ketika itu boleh tahu isi laporan Mas Hendra seperti apa selama ini? Semuanya normal, suhu tubuh nggak pernah demam, nggak pernah ada sakit di bekas suntikan, udah itu aja. Untuk suntikan pertama, Mas Henry berapa lama akhirnya dilakukan suntikan kedua? 2 minggu. 2 minggu. Iya. Dan berarti sudah sampai ke suntikan kedua ya Mas Henry ya? Hari ini tadi kebetulan suntikan kedua. Hari ini. Apa perbedaan dari suntikan pertama dan kedua? Yang kedua agak lebih lama sakitnya. Baik. Nyerinya lebih lama begitu ya Mas Henry ya? Nyeri suntikannya lebih lama, ya itu aja. Jadi sakit setelah disuntik ya Mas, bukan ketika disuntik? Sakitnya ketika disuntiknya, bekas suntikannya itu yang lebih lama. Itu. Ada mungkin informasi tambahan dari pihak Bio Farma untuk suntikan kedua ini? Kenapa lebih sakit? Nggak ada ya. Mungkin kalau dosisnya ditambah kalau nggak salah ini ya, kalau saya nggak salah informasi. Dosisnya ditambah begitu ya. Diberikan informasi sebelumnya mengenai dampak atau efek ini lebih sakit begitu? Enggak ya, nggak dikasih gitu. Cuman ya tetap kalau misalnya ada keluhan atau pusing atau demam atau apa semua segera melapor begitu ya Mas ya. Iya, nah iya. Dari suntikan kedua ini Mas Hendra tetap diperintahkan untuk membuat laporan? Tetap sampai 2 minggu ke depan. Tetap membuat laporan 2 minggu ke depan begitu ya. Dalam masa menjadi relawan vaksin ini, apa hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan? Nggak ada, semua berjalan normal aja. Jadi aktivitas berjalan normal begitu ya Mas Henry ya? Iya, betul. Baik, setelah suntikan kedua ini, rencananya akan ada suntikan lagi Mas Henry? Ini udah yang terakhir udah. Ini terakhir ya? Nanti Baik. 2 minggu lagi itu lagi ke tempat itu lagi. Oke. Mas Henry bisa disampaikan ke masyarakat Anda sebagai relawan vaksin COVID-19, apa yang Anda rasakan dan harapannya untuk vaksin COVID-19 ini? Ya sebenarnya kita sih
nggak perlu takut yang menjadi relawan ini ya. Tidak perlu takut begitu ya Mas Tidak Henry perlu ya? takut ya, hanya vaksin biasa kok ternyata gitu. Dan ya harapan saya mudah-mudahan setelah beres yang pengujian ketiga ini vaksin akan segera ada. Ya kita bisa bebas dari corona, itu aja sih. Baik, Mas Henry, banyak masyarakat di luar sana yang bertanya-tanya, relawan apakah mendapat perlindungan dari pemerintah untuk menjadi relawan vaksin COVID-19? Yang Mas Henry rasakan sendiri, Mas Henry ada perlindungan tidak selaku relawan COVID-19 vaksin? Semua relawan diasuransiin ya. Ya, diasuransiin selama menjadi relawan ini. Diasuransi begitu ya? Bentuk Ya, asuransinya seperti apa? Perlindungan kesehatan aja kalau misalnya ada sakit atau gimana gitu. Terjadi hal apa-apa gara-gara vaksin ini. Baik, jadi perlindungan kesehatan saja begitu ya? Iya. Tahapan selanjutnya Mas seperti apa? Apakah ada pemanggilan lagi atau seperti apa? Iya, 2 minggu lagi observasi. Udah itu nanti terakhir 6 bulan kemudian ya. Terakhir 6 bulan kemudian? Iya. Baik, ada alasan atau informasi tertentu kenapa 6 bulan kemudian Mas? Dari Bio Farma? Kalau itu saya kurang mungkin saya kurang nggak mendengar kali waktu diinformasiin. Baik. Tapi Mas Henry tahu ya ada vaksin yang asli disuntikan dan separuhnya lagi bukan vaksin yang sebenarnya. Tahu ada pembanding ya. Ada pembandingnya, baik. Pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Pak Rotman, jubir peneliti vaksin Sinovac. Selamat malam Pak Rotman. Ya, kabar baik ya. Baik, Pak Rotman, kita akan berbincang saat lagi Pak Rotman. Namun kita harus berpisah dulu dengan Mas Henry. Terima kasih banyak informasinya, semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Selamat malam Mas Henry. Selamat malam. Baik, pemirsa, kita akan lanjutin lagi perbincangan kita, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.